Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, kembali kepada keinginan setiap orang Islam, yaitu ingin kembali ke rumahnya yang asli, yaitu di akhirat nanti, tepatnya adalah di surga yang kekal, yang akan abadi selama-lamanya dalam kenikmatan, hidup terus, muda terus, nikmat terus, sehat terus. Tentunya ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Apa itu? Ya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dia harus membuktikan bahwa dia adalah orang yang serius untuk meraih surga, orang yang benar-benar ingin kembali ke rumahnya yang asli, yaitu di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Inni lam arokal jannah nama tolibuha, walakan nari nama haribuha." Saya tidak berpendapat, kata Nabi, orang yang ingin mencari surga dengan cara santai-santai saja. Nama tolibuha kalau makna aslinya itu tidur orang yang akan mencarinya. Maksudnya dengan santai-santai saja. Tidak, tentunya dengan kerja keras, dengan usaha yang masif dalam hal ibadah, agar dia dinilai oleh Allah sebagai orang yang sabiqun bil khairat. Walakan nari nama haribuha, dan saya juga tidak berpendapat orang yang ingin lari dari neraka juga dengan santai-santai saja. Dia malah membiarkan dirinya dalam dosa, dalam perbuatan yang memang tidak ada manfaatnya bagi Allah, atau bahkan tenggelam dalam riba dan lain sebagainya. Tidak begitu. Ketika ditanya, nanti Anda di akhirat niatnya akan masuk surga atau neraka? Oh, pasti masuk surga. Tapi ternyata dia tidak terlihat seperti orang yang akan lari dari neraka. Jadi artinya harus ada usaha yang kuat yang kita tunjukkan kepada Allah. Ada banyak cara, entah itu dengan zikir, baca Quran, entah itu dengan ibadah haji, umroh, kemudian bangun masjid, sholat, dan juga bisa dengan puasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang puasa sunnah, ya, tapi bukan tentang keutamaan puasa sunnah, mungkin nanti lain kali. Namun di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa sunnah. Tapi sebelumnya, kenapa saya pilih puasa sunnah? Karena memang puasa itu termasuk amalan ibadah yang spesial, ya, amalan ibadah yang spesial dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Ada sebuah hadis dalam hadis Bukhari, dan ini adalah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih wasiyamu junnatun. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dia. Jadi mengerjakan sholat ya untuk dia, mengerjakan sedekah untuk dia, kebaikan apapun yang dikerjakan ya untuk dia, kata Allah, kecuali puasa. Ketika anak Adam mengerjakan puasa, itu bukan untuk dia, tapi untuk saya, kata Allah, untuk saya, dan nanti saya akan langsung membalasnya. Saya akan langsung membalasnya. Dan puasa itu adalah perisai dari kemaksiatan. Orang yang rajin mengerjakan puasa, utamanya adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib kita nggak usah bahas, karena itu ada kewajiban. Orang yang rajin berusaha mengerjakan puasa sunnah, dia akan lebih kuat, memiliki benteng yang kuat dari perbuatan maksiat,
Dan bahkan Allah sudah menjelaskan nanti saya akan langsung membalasnya. Artinya akan ada kejutan dari Allah dibanding dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau di hadis lain kan dijelaskan al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati dhifin. Satu kebaikan itu dibalasnya potensinya 10 sampai 700. Tapi kalau puasa itu lebih daripada itu. Allah sudah siapkan pahala yang sangat luar biasa, melebihi amalan-amalan yang lain bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah. Nah, ini dahsyatnya orang yang mengerjakan puasa. Nah, kembali kepada bahasan yang tadi, bahwa saya dalam kesempatan kali ini akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa sunnah. Yang pertama ya, puasa sunnah itu dalam niatnya itu boleh dikerjakan setelah terbit fajar. Kalau puasa Ramadan kemudian membayar puasa Ramadan, maka niatnya adalah sebelum subuh, sebelum terbit fajar, sebelum terbit fajar sidik ya, sebelum terbit subuh, sebelum subuh. Tapi kalau untuk puasa sunnah boleh pagi hari belum makan, belum minum, terus kemudian dia, oh iya ya, saya puasa aja deh, kan saya belum makan belum minum, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ada dalam sebuah hadis ya, An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, ya Aisyah hal indakum syai'. Jadi suatu hari Nabi pernah berkata kepada saya, kata Ibu Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan enggak? Qalat faqultu ya Rasulullah ma indana syai'. Waduh, maaf Nabi, enggak ada makanan. Kata kita lagi enggak ada makanan. Terus Nabi berkata fa ini shaimun. Ya udah deh kalau gitu saya puasa aja. Tuh. Jadi Nabi baru niat puasa setelah mengetahui tidak ada makanan di rumah, dan itu sudah terang, sudah pagi ya, sudah sholat subuh jelasnya gitu. Jadi boleh bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah kemudian niatnya pagi hari. Entah itu mungkin Anda tiba-tiba niat puasa dalam 1 bulan 3 hari, atau Anda Senin Kamis pas lagi hari Kamis atau lagi hari Senin ternyata nggak ada makanan, kemudian memutuskan untuk puasa. Atau bangun tidur merasa badannya fit, sepertinya bisa puasa, ini kuat puasa, lalu niat puasa langsung bangun tidur padahal sudah masuk subuh padahal ya. Nah, nggak apa-apa juga, boleh-boleh saja, silahkan. Dan yang kedua, hukum yang terkait tentang puasa sunnah yang lainnya adalah orang yang sedang puasa sunnah ini diperbolehkan membatalkan puasanya meskipun tidak ada uzur syar'i dan dia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Jadi beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan orang yang membatalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i puasa 1 hari bulan Ramadan, maka dia membayar dengan puasa 1 tahun berturut-turut, itu tidak akan bisa terbayarkan. Dan dia juga memang harus mengganti tentunya ya, walaupun tetap menggantinya itu adalah tetap 1 hari ya, tapi tetap dosanya itu yang besar sekali karena nilainya diganti dengan puasa setahun itu nggak bisa. Tapi untuk puasa sunnah dasarnya itu orang kita nggak puasa aja nggak apa-apa kok gitu. Kemudian kita mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis contohnya, ternyata di pukul 11 siang merasa kayaknya saya nggak kuat deh, padahal udah sahur. Kemudian dia batal, atau mungkin diajak oleh temannya tiba-tiba pergi kemana, naik motor, kemudian panas dari pagi dan terpaksa harus mampir ke warung makan dan dia nggak kuat, temannya makan dia nggak kuat, akhirnya dia makan juga. Ya bisa jadi, bisa begitu ya, boleh-boleh saja artinya. Kalau dalilnya itu ada dalam Rawah Ahmad ya, an Ummi Hani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fadaha bi syarabin fasyariba summa nawalaha fasyaribat faqalat ya Rasulullah ama ini kuntu shaimatan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shaimul mutawwi'u amiru nafsihi insya'a shoma wa insya'a aftar. Hadis Ahmad. Jadi dari Ummi Hani, Nabi itu masuk ke dalam rumahnya. Nabi minta minum, terus beliau minum, kemudian beliau memberikan minuman itu kepada Ummi Hani, nih minum kamu, saya sudah minum. Terus kata Ummi Hani, saya puasa Nabi. Terus Nabi bilang begini, orang yang puasa sunnah
itu adalah yang mengatur dirinya sendiri. Dia mau lanjut puasa silahkan, mau batal juga silahkan, nggak apa-apa, selama ini adalah puasa sunnah ya. Ada juga dalam fil Mughni Ibnu Qudamah, riwayat Ibnu Qudamah, kata Ibnu Qudamah itu, man dakhala fi siyami tatawu istuhibba lahu itmamuhu walam yajib fa in kharaja minhu fala qada alaihi. Barang siapa yang memulai puasa sunnah, maka disunahkan baginya untuk menyempurnakannya sampai maghrib, tapi dia tidak wajib untuk menyempurnakannya. Jadi kalau sudah mulai puasa ya disunahkan sampai maghrib, tapi dia tidak wajib menyelesaikan sampai maghrib. Jika dia keluar dari puasa, maksudnya batalin puasa di siang hari contohnya, maka tidak ada kewajiban baginya mengganti puasa. Yaitu pendapat dari ahli ilmu. Kemudian ada juga tentang wanita yang sudah bersuami ini ya, nomor 3. Jadi wanita yang sudah bersuami, ketika suaminya ada di rumah, maka dia tidak boleh mengerjakan puasa sunnah kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Kalau puasa Ramadan di bulan Ramadan ya otomatis wajib, suaminya melarang ya dosa suaminya. Tapi kalau puasa sunnah kemudian ada suaminya, dia pengen puasa kok nggak izin suaminya, ya ini tidak boleh, tidak diperkenankan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni wa la ta'zana fi baitihi illa bi idzni. Jadi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa, puasa sunnah ya maksudnya, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizin suaminya. Kalau suaminya ngasih izin ya silahkan. Yang aku mau puasa sunnah nih Senin Kamis boleh nggak? Oh boleh aja, silahkan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu kuat ya, silahkan. Dan dia tidak boleh mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Begitupun seorang wanita nggak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Ada lagi itu dalam hadis Bukhari, ada lagi dalam hadis Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu al mar'atu wa zawjuha syahidun yauman min ghairi syahr Ramadan illa bi idzni. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda begini, wanita itu tidak boleh berpuasa satu hari pun selain bulan Ramadan, maksudnya puasa sunnah, sedangkan suaminya berada di rumah, nggak boleh kecuali dengan izin suaminya. Jadi jelas ya bagi wanita yang sudah bersuami, ketika Anda mau puasa sunnah supaya izin dulu dengan suami. Kemudian ada juga yang terkait dengan puasa sunnah tentang orang yang punya hutang puasa Ramadan. Ini kadang-kadang kan ada perselisihan ya, ada yang punya prinsip gini, kita tuh kalau punya hutang, duluin hutangnya dulu, baru kita bebelian yang lain. Itu digambarkan ke hutang beneran. Nah ini apalagi kita hutangnya untuk kepada Allah, hutang puasa, maka jangan puasa sunnah dulu dong, kita bayar dulu puasanya, baru kita mengerjakan puasa sunnah. Tapi sebenarnya tidak begitu juga, ya tidak begitu juga. Karena kalau kita lihat dalilnya ya atau hadisnya, bahkan Ibu Aisyah sendiri saja dia bisa mengerjakan membayar hutang puasa Ramadan itu ketika masuk bulan Sya'ban. Jadi mendekati Ramadan yang berikutnya, karena memang Ibu Aisyah repot ngurus Nabi ya, kadang ikut perang, kadang di rumah pas lagi ada Nabi dan lain sebagainya, penuh dengan kerepotan. Baru sempat bayar puasanya itu adalah di bulan Sya'ban. Kalau kita lihat nih dalam hadis Muslim ya, An Nabi Salama qol sami'tu Aisyah radhiyallahu anha yaqtaqul kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asyghlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibu Aisyah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa saya ini punya hutang puasa Ramadan, kata Ibu Aisyah, dan saya nggak bisa bayar kecuali di bulan Sya'ban karena sibuknya melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi contohnya ya, kan setelah Ramadan itu ada puasa Syawal ya, yang 6 hari. Itu silahkan kita selesaikan puasa 6 hari.
di bulan Syawal terlebih dahulu, baru kemudian membayar puasa Ramadannya. Atau mungkin ketemu dengan puasa Muharram, ketemu dengan puasa Asyura, ya, puasa-puasa yang momen-momen tertentu, kemudian dia sebenarnya belum selesai mengerjakan hutang puasa Ramadannya, silakan, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau memang Anda yang wanita punya hutang puasa dan ternyata ada kesempatan untuk mengerjakan puasa Senin Kamis, ini kan puasa yang bukan momen-momen tertentu, ya, lebih baik, ya, saran saya lebih baik Anda disempatkan untuk diniatkan untuk mengerjakan hutang puasa dulu, walaupun tidak harus begitu juga, ya, karena ini kan Senin Kamis, beda dengan momen-momen yang tertentu seperti tadi Syawal, kemudian puasa Arafah, puasa Muharram atau Asyura, dan puasa-puasa yang lainnya yang ada di momen-momen tertentu. Tapi juga tidak harus juga, hanya kan kita berpikir gini, kalau kita puasa Nabi Daud aja bisa, kemudian Senin Kamis saja bisa, ya mendingan diniatin aja dulu bayar puasanya, walaupun tetap mengerjakannya Senin dan Kamis, tapi emang niatnya adalah untuk bayar bulan puasa Ramadan. Tapi memang niatnya harus sebelum subuh kalau bayar puasa Ramadan, ya. Jadi kalau kita niat bayar puasa Ramadan, diniatkannya itu setelah subuh nggak bisa, harus sebelum subuh. Tapi kalau untuk puasa sunnah seperti yang tadi dijelaskan di awal, boleh diniatkan bahkan sudah pagi, sudah di waktu duha, karena dia belum makan minum baru niat puasa, itu boleh karena puasa sunnah. Demikian saudaraku, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas tentang keutamaan puasa. Orang yang puasa keutamaannya seperti apa, memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya akan membagikan judul tersebut. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.